masuk di isim mausul. Karena yang ma'rifah yang paling panjang adalah isim mausul. Ma'rifah yang paling panjang pembahasannya isim mausul. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu an tazida laman. Boleh antum tambahkan lam. Li. Tadi bilang. Di antum. Baik. Kagetnya. Iya. Sebentar itu baru dikasih tahu. Alhamdulillah. Tapi dia tidak sabar. Jadi katanya ada yang hilang. Kata qoblaha. Tapi itu cetakan Mesir. Cetakan Saudi ya. Ada kata qoblahanya. Alhamdulillah. Wa yajuzu an tazida qoblaha laman. Ada kata qoblaha. Iya. Boleh antazida kamu menambahkan qoblaha sebelumnya dia. Yaitu sebelum kaf. Kan kemarin antum tambahkan kaf. Boleh antum tambahkan sebelumnya. Yaitu sebelumnya kaf. Lam. Li. Kalau dibilang lam berarti li. Kalau dibilang la baru nanti la. Kalau ini lam berarti li. Boleh antum tambahkan sebelumnya. Yaitu sebelum kaf laman. Berarti semua ini tambahan. Kaf tambahan, ha tambahan, li tambahan. Isim isyarahnya itu cuman da. Yang lain itu huruf tambahan. Jadi boleh antum tambahkan sebelum kaf itu lam. Boleh. Lihat catatan 245. Jika ingin menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu ketentuannya ya. Jangan sampai nanti antum tambahkan kalau yang dekat. Ini khusus penggunaannya sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh. Kaf sudah menunjukkan yang jauh. Tapi lam ini menunjukkan nanti penggunaannya pasti hanya yang jauh. Pasti hanya untuk yang jauh saja. Jadi boleh. Nah contohnya jadinya dalika. Tetap panjang da-nya ya. Kan asalnya da. Asalnya memang da. Kan begitu. Asalnya isim isyarahnya. Kemudian ditambahkan li. Kan tambahkan kaf. Jadi walaupun tidak ada itu alif panjangnya. Antum tetap baca panjang. Dalika. Karena asalnya isim isyarah adalah da. Bacaannya lihat asal. Da. Padahal kalau dalam kitab tidak panjang. Tapi antum baca panjang. Dalika. Tambahkan li sebelum kaf. Dalika. Dalikuma. Daliki. Kan kafnya kemarin tergantung yang diajak bicara. Bukan bisa kaf, bisa ki. Dalikuma. Dalikum. Dalikunna. Ada paham ini kan? Boleh. Sekarang kita sudah luas sekali. Kalau di buku dasar kita tidak ada dibilang kuma, kum, kunna. Ini sekarang sudah dikasih semua isim isyarah. Semua ini mabni. Paham kan? Mabni. Jadi kalau antum, makanya dibilang dalika langsung saja mabni. Isim isyarah mabni. Karena da mabni kan, li mabni, huruf. Ka mabni, huruf juga. Jadi makanya dibilang dalika mabni. Karena semua yang ada di situ hukumnya apa? Mabni. Sama dengan hada, ha, huruf mabni. Da, isim isyarah mabni. Makanya hada mabni. Antum paham ini? Ini yang mereka katakan. Jadi boleh dimasukkan lam. Iya. Tapi apakah ini secara mutlak? Tidak. Ada saatnya lam tidak boleh ada. Ada saatnya lam tidak boleh ada. Setelahnya. Setelah belum bilang tadi, boleh kamu tambahkan lam sebelumnya. Boleh kamu tambahkan lam, tambahkan sebelumnya lam. Itu sebelum kaf. Sekarang tidak boleh masuk lam. Itu judulnya
Wala tadkhulul lamu fil musanna. Lam, li itu tidak masuk pada isim isyarah untuk dua. Jadi kan boleh antum bilang begini. Danika, tanika. Untuk menunjuk berapa? Dua. Seharusnya kalau kaf tadi sebelum kaf boleh masuk siapa? Sebelum kaf boleh masuk lam. Tapi kalau musanna enggak boleh ada lam. Makanya enggak pernah kita jumpai danilika. Enggak ada. Danilika, tanilika, tidak ada. Yang ada itu dalika kalau menunjuk satu. Dua tidak masuk. Dua tidak masuk. Lihat catatan 246. Jika hendak menunjuk sesuatu yang jauh, maka yang masuk padanya hanyalah kaf tanpa lam. Seperti yang akan dicontohkan oleh penulis rahimahullah. Akan dicontohkan sebentar. Dipahami ini? Contohnya sebentar disatukan. Walafil jam'i. Oh Masya Allah. Tidak masuk pula ini lam pada jamak. Hanya saja. Bilugoti man maddah. Pada bahasanya orang yang baca mat. Tidak masuk. Saya ulang. Tidak masuk pada jamak. Yaitu ula. Tidak masuk pada jamak. Pada jamak. Filugoti man maddah. Pada bahasanya orang yang baca mat. Pada bahasanya orang yang baca apa? Mat. Kan ada dua bacaannya kemarin kan? Ada dua bacaannya siapa? Yang untuk yang banyak. Ya. Untuk yang banyak kan kita baca apa? Ulai. Ulai. Bisa juga dibaca ula kan begitu. Ini bahasanya Hijaz, ini bahasanya apa? Tamim. Iya, kan begitu kan? Satu bahasa Hijaz, satu bahasa Tamim. Kata beliau, enggak boleh masuk lam pada bahasanya yang mat. Bahasanya siapa berarti? Hijaz. Makanya kita enggak pernah dapat di bahasanya orang Hijaz, mengatakan ulalika. Ulalika orang Hijaz. Antum tidak pernah dapatkan di Quran ulalika masuk lam. Yang ada bahasanya orang Hijaz adalah ulaika. Ulaika. Antum dapatkan di Quran? Karena di Quran bahasa Hijaz. Jadi di Quran ulaika. Tidak pernah ulalika. Tapi orang Tamim bilang begitu. Kalau orang Tamim ulalika. Ini orang Tamim. Ulalika. Ini bahasanya siapa ini? Tamim. Dia pakaikan li. Paham kan? Jadi nanti kalau antum dengar orang Arab bilang ulalika. Dia orang Tamim. Dia pakainya bahasa Tamim. Paham kan? Tapi kalau orang Hijaz, Quran turun dengan bahasa mereka adalah tidak pakai lam kalau menunjuk jamak. Ulaika. Paham ini? Ini orang Hijaz. Jadi itu dua tempat. Karena ini nanti ada 3 tempat. Ya, yang tidak boleh masuk lam. Tempat pertama tidak boleh masuk lam pada musanna. Terus tidak pula pada jamak filugoti man maddah. Pada bahasanya orang yang mematnya. Siapa itu? 247. Bahasa orang Hijaz. Bahasa orang Hijaz. Iya. Tidak masuk. Wa inna matadakulu fihima fi halatil bu'di al-kaf. Ya, al-kaf. Tidak lain. Masuk pada keduanya. Ya, ketika dalam keadaan jauh adalah kaf saja.
Jadi ulaika, danika, tanika. Paham ya? Ketika antum menunjuk yang jauh, hanya yang masuk siapa? Yang masuk hanya kaf saja. Ingat saja itu. Tidak pernah masuk lam. Nah contoh, sekarang datang contohnya. Danikuma, tanikuma, ulaika. Ini bahasa Hijaz. Dipahami ini? Ini contoh-contohnya yang tadi. Tempat yang terakhir yang tidak boleh masuk lam. Wa kadzalika demikian pula la tadkhulu dia tidak masuk yaitu lam alal mufradi kepada mufrad. Tahu mufrad ya? Tidak masuk pada mufrad. Ya. Idza taqaddamathu ha tambih. Kalau dia diawali oleh hak tambih. Makanya antum tidak pernah dapat hadalika. Yang ada hadaka boleh. Hadaka boleh. Hada boleh. Adapun hadalika. Ada hak di awal kemudian masuk li. Tidak boleh. Itu 3 tempat. Iya. Nah, hada fayuqalu fihi halatal bu'di, maka dikatakan padanya ketika dalam keadaan jauh, hadaka. Ya, hadaka. Jelas ini pembahasan? Ini yang ya beliau katakan. Dengan ini selesai pembahasan yang masuk tadi. Masuknya kaf, masuknya lam, masuknya ha. Pada isim isyarah. Pada isim isyarah. Dipahami sampai di sini? Karena setelahnya beliau akan keluar ke isyarat untuk tempat. Isyarat khusus. Ada pertanyaan di sini? Nabil? Yang mana itu? Kan gini Nabil, untuk menunjuk musanna apa itu? Lihat kembali di bukunya yang kemarin. Untuk menunjuk 2. Laki-laki apa? Apa? Dani. Perempuan? Tani. Dah? Tani. Dah? Kan boleh antum, ini kan kalau dekat. Dani ini 2 perempuan. 2 laki-laki. Tani ini 2 perempuan. Kan begitu? Kalau jauh boleh tambah kaf. Danika. Tanika. Begitu saudara tuh? Paham kan? Nah, pernyataan awal tadi. Sebelum kaf boleh masukkan lam. Kan begitu tadi? Nah, seperti yang ini. Zaka untuk 1 kan begini Nabil. Zaka untuk 1 orang. Laki-laki kan? Sebelum kaf boleh masuk lam. Dalika. Boleh kan? Musanna tidak boleh. Jadi ini kan musanna Nabil. Danika. Tidak boleh untuk masukkan sini lam. Danilika. Tidak boleh. Enggak? Nah, sama dengan ula. Ula kan boleh ulaika. Boleh masuk kaf kan kalau jauh. Mereka itu. Kalau ulai. Mereka ini. Kalau mereka itu tambahkan kaf. Ulaika. Kan hukumnya boleh sebelum kaf masuk lam. Tapi untuk bahasa ulai tidak masuk lam. Tidak boleh untuk bilang ulailika. Ulailika. Tidak boleh. Paham kan? Boleh kalau tidak ada hamzanya. Ulalika. Paham Nabil? Kalau ada, tidak boleh. Harus seperti ini. Terus demikian pula, kalau masuk ha, tidak boleh ada li. Kan boleh, hada, ini. Hadaka, itu. Paham kan?
Yang tidak boleh hada lika. Paham kan? Hada lika. Jelas? Jelas di sini. Sudah? Belum? Siapa lagi? Iya. Boleh hadaka. Kan boleh tambih dulu. Supaya dia lihat. Paham kan? Sudah? Sudah dibilang tadi. Itu lam untuk jauh. Tambah jauh. Sama aja. Tapi dia hanya masuk pada jauh. Tidak masuk pada dekat. Makanya hada ini tidak masuk li. Nah, dia hanya berpasangan dengan kaf. Dia hanya berpasangan dengan kaf. Sudah? Baik, setelahnya menunjuk tempat. Jadi ada di sana kata-kata memang khusus untuk menunjuk tempat. Khusus untuk menunjuk tempat. Lihat. Wa yusharu ilal makanil qaribi. Dan ditunjuk kepada tempat yang dekat. Ditunjuk kepada tempat yang dekat. Khusus tempat ya. Menunjuk kepada tempat yang dekat. Bi dengan huna. Di sini tapi tempat. Kalau tadi kan ini itu. Kalau ini di sini. Ada kata di-nya. Disebabkan karena nanti dia juga bisa di-i'rab dengan maf'ulun fi. Bisa di-i'rab dengan maf'ulun fi. Huna di sini. Atau ha huna. Boleh tambahkan ha tambi di awal. Boleh tambahkan ha tambi di awal. Ha huna. Boleh nah contoh. Inna ha huna qa'idun. Dipahamkan? Maka ha huna. Itu isim isyarah untuk menuju tempat yang dekat. Wa ilal makanil ba'id. Dan kepada tempat yang jauh. Bi dengan hunaka. Tambahkan saja kaf. Karena kaf itu fungsinya untuk apa? Jauh. Atau ha hunaka. Kan boleh. Ada ha kalau tidak ada lam. Ha hunaka. Boleh. Atau hunalika. Boleh enggak pakai ha di awal lagi? Yang ini. Hunalika. Boleh enggak pakai ha? Enggak boleh berkumpul ha sama lam. Jadi kalau ada lam pasti enggak ada ha. Kalau enggak ada lam ada ha, bisa. Ha hunaka. Paham kan? Tapi kalau au hunalika enggak boleh. Ha hunalika. Enggak boleh berkumpul ha sama lam. Atau hanna. Kadang orang bilang hanna. Bahasa awamnya. Bahasa orang awamnya kalau di pasar. Dia bilang hinna. Ainahu hinna. Dia kasroh hi-nya. Biasa juga dia kasroh. Tapi ini hanna. Boleh juga. Ini menunjuk yang jauh. Semua terjemahannya ini di sana. Di sana. Atau hinna. Ini yang paling sering dipakai. Hinna. Juga. Tapi yang di fathah tadi itu yang pertama. Itu yang pertama. Atau sama. Sa. Di fathah sa-nya. Bukan su, kalau summa itu huruf atof. Kalau summa huruf atof. Kemudian artinya, kalau ini sama. Terjemahannya di sana. Di sana. Ini ada di Quran. Nah contoh. Wa idza ra'aita thamma. Wa idza ra'aita thamma. Kalau kamu melihat di sana.
Kalau kamu melihat di sana. Jadi perhatikan. Sama itu isim isyarah. Untuk tempat yang jauh. Tempat yang dekat. Tempat yang dekat tadi yang di atas. Tempat yang jauh ini semua. Ini khusus untuk menunjuk apa? Menunjuk apa? Tempat. Dengan ini selesai isim isyarah. Selesai isim isyarah. Jadi semua kata itu yang masuk dalam golongan isim isyarah itu hukumnya pertama mabni, yang kedua tentunya pembahasan kita sekarang ma'rifah. Ma'rifah. Kita masuk berikutnya lagi sedikit ya, kita minimal ambil dulu lafaz-lafaznya. Kata sambung atau isim mausul. Faslun pasal al-ismul mausul, isim mausul. Dia mabni, di sini ma'rifah. Apa itu isim mausul? Maftaqara ila silatin wa aidin. Isim mausul itu apa yang butuh kepada penghubung dan butuh kepada aid domir. Apa yang butuh kepada penghubung, nanti akan dijelaskan maksudnya apa itu penghubung. Dan aid domir, nanti juga akan dijelaskan tentang domir. Jadi namanya isim mausul itu pasti penghubung, ada penghubungnya dan ada domirnya. Itu setelahnya. Itu setelahnya. Itu ciri-ciri isim mausul. Wahwa dorban ada di bawah catatan 249 akan datang penjelasan tentang silah dan aid. Itu akan datang karena ada judul khususnya tentang silah dan aid. Wahwa dorban dan dia terbagi dua. Ini catatan 250 ditinjau dari penggunaannya. Ditinjau dari penggunaannya dia terbagi dua. Ada nasun dan wa mustarokun. Apa itu nasun? Lihat dulu catatan 251. Penggunaannya hanya pada satu makna. Itu dibilang nasun. Nas. Khusus satu makna. Penggunaannya khusus satu makna. Iya. Kemudian wa mustarokun. Ada catatan di bawah 252. 252 penggunaannya lebih dari satu makna. Jadi nanti penggunaannya bisa bermakna. Kalau misalnya tadi yang nasun. Penggunaan satu makna. Kalau laki-laki ya laki-laki terus dipakai. Ya kalau perempuan, perempuan terus. Kalau yang ini umum. Bisa laki-laki bisa juga nanti perempuan. Itu namanya penggunaannya lebih dari satu makna. Nanti di contohnya baru akan lebih jelas. Insya Allah. Fannasu, maka yang nas. Itu penggunaan yang khusus pada satu makna tadi. Sama niyatu alfadin. Ada 8 lafaz. Apa itu? Alladzi. Inilah yang nas ini yang kita tahu di buku dasar. Yang nas ini yang kita tahu di buku dasar. Penggunaan khusus. Alladzi. Ini lil mufradatil mudzakkar. Kalau alladzi untuk satu laki-laki. Yang satu laki-laki. Wallati. Kemudian allati lil mufradatil muannatsati. Untuk satu perempuan. Walladani lil musannal mudzakkar. Kalau alladani untuk dua laki-laki. Wallatani allatani lil musannal muannas. Untuk dua perempuan. Fi halati raf'i. Dua ini dalam keadaan apa? Rofa. Dalam keadaan rofa. Walladaini wallataini. Sementara alladaini dan allataini. Fi halatai an-nasbi wal jar. Pada dua keadaan. Yaitu nasab dan jar. Yaitu nasab dan jar. Ini semua maknanya yang. Cuman yang satu laki-laki. Yang dua laki-laki. Yang satu perempuan. Yang dua perempuan. Itu dibilang penggunaannya. Kemudian wal ula. Walladina. Sementara al ula. Ini tambahan isim mausul di sini. Di buku dasar belum ada al-ula. Ternyata al-ula maknanya juga yang. Maknanya juga apa? Yang. Iya. Wal-ula, walladina, dan alladina. Bilya'i mutlaqo. Dengan ya secara mutlak. Apa maksudnya dengan ya secara mutlak? Baca catatan 253. Selalu dengan ya baik dalam keadaan marfu, mansub
atau majrur. Itu dibilang mutlak. Mutlak selalu dengan ya. Baik marfu atau mansub atau apa? Majrur. Apa penggunaannya? Lijam'il mudzakkar. Kalau ini untuk banyak laki-laki. Kalau yang banyak laki-laki itu pakai kata alladzina dan juga al-ula. Terus kata beliau kasih kita faedah tentang alladzina wa qad yuqalu, dan terkadang dikatakan, ya fokus, terkadang dikatakan alladuna bil wawi. Terkadang dikatakan alladuna dengan waw. Kan tadi alladzina. Ini kadang dikatakan alladuna dengan waw. Fi halati raf'i. Dalam keadaan siapa? Dalam keadaan rofa. Ada catatan 254. Ini bahasanya suku Banu Hudail. Artinya ini bukan bahasa Hijaz yang Quran turun dengannya. Ini bahasanya suku Banu Hudail. Ini bahasanya suku Banu Hudail. Kemudian berikutnya wallai, wallati, wa yuqalu, dan dikatakan juga allawati. Kalau ini siapa? Lijam'il muannasi. Ini untuk banyak perempuan. Jadi banyak perempuan itu banyak isim mausulnya. Bisa allai, allati, dan juga kadang dikatakan allawati, allai, allati, masuk di Quran. Masuk di Quran. Ya, kadang juga dikatakan allawati. Ini untuk banyak perempuan. Penggunaannya khusus untuk banyak perempuan. Penggunaannya. Wa qad tuhdafu ya'uha. Dan ingat ini faedah. Terkadang ya-nya dihilangkan. Terkadang ya-nya dihilangkan. Iya. Gimana itu maksudnya terkadang ya-nya dihilangkan? Lihat di bawah 255. Yaitu menjadi allai, allati, allawati. Tanpa ya. Paham maksudnya? Jadi ingat nanti terkadang itu wallai, wallai. Tidak ada ya. Kalau ada ya kan antum baca panjang. Wallai. Ini terkadang ya-nya dihilangkan. Paham ini? Paham sampai di sini Nabil? Yakin? Inilah dibilang isim mausul. Apa bedanya di buku dasar? Di buku pertama dan kedua. Belum dikasih seluruh lafadznya. Ini yang dikasih sebelumnya. Tapi yang dikasih sudah alladhi, alladani, allatani, alladain, allatain, alladina. Dan allati. Belum semuanya. Sekarang sudah inilah dibilang isim mausul. Tapi isim mausul yang nas. Penggunaannya khusus. Contoh di Quran. Contohnya. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Mana isim mausul? Alladzi qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Mana isim mausul? Walladani ya'tiyaniha minkum. Mana isim mausul? Rabbana arinal ladaini adallana. Mana dia? Walladzina ja'u min ba'dihim. Mana dia? Walladzina. Wallai ya'isna minal mahid. Mana dia? Jelas ini. Wallati ya'tinal fahishata. Mana? Jelas ini semua ini? Inilah dibilang lafaz-lafaz isim mausul dan itu contohnya dalam Quran. Itu contohnya dalam Al-Quran. Dan ini yang kita sudah pelajari. Yang berikutnya itu adalah wal mushtarok. Yang mushtarok. Isim mausul nanti yang maknanya berserikat. Bisa dipakai untuk laki-laki, perempuan, mufrad, jamak, mutanna. Itu namanya mushtarok. Yang diserikati. Yang diserikati. Semua bisa pakai. Kita baca dulu lafaz-lafaznya. Wal mushtarok sittatu alfad. Sementara isim mausul yang diserikati penggunaannya 6 lafaz. Ini yang selalu kita bilang isim mausul dan belum datang. Ini pembahasannya. Isim mausul adalah yang berserikat
penggunaannya ada 6 lapat. Man, wa ma, wa ayyu, wa al, wa du, wa da. Oh, isim mausul ini hati-hati. Ada man, ada ma, ada ayyu, terus ada al. Al juga isim mausul. Ternyata baru kita tahu ini. Al isim mausul. Makanya nanti kalau ada al, kadang diterjemahkan yang. Tapi nanti ada posisinya. Ada nanti tempatnya. Akan diuraikan satu persatu. Wadu. Ini masalah ini du. Du ini kan ada juga du asma'u as-sittah. Iya kan? Sekarang ternyata ada juga du isim mausul. Ada juga du isim mausul. Nanti kita lihat penggunaannya. Kemudian da. Kan asma'u sittah juga kan ada da. Kan dia bisa du, da, di. Ini sekarang ada da. Paham kan? Ini juga isim mausul. Terjemahannya semuanya yang. Semua terjemahan ini yang. Man yang, ma yang, ayu yang, al yang, du yang, da yang. Semuanya terjemahannya yang. Kan dia isim mausul. Jadi isim mausul itu satu makna. Satu arti. Tinggal nanti penggunaannya. Kata beliau fahadih sittatu. 6 ini. 6 ini tutlaku digunakan alal mufrodi terhadap mufrad satu orang atau satu benda nanti, wal musanna untuk 2, wal majmu dan untuk jamak, al mudzakkar laki-laki, min dalika dari hal itu, kulli seluruhnya, wal muannats dan perempuan. Jadi antum bilang laki-laki man, perempuan man. Paham kan? Iya. Mufrad man. Mutanna man. Jama man. Ini dibilang mustarok. Penggunaannya itu apa? Berserikat. Penggunaannya berserikat. Nah, ini kita akan rinci besok. Kita akan rinci besok penggunaannya. Man untuk penggunaannya apa, di mana, ayu di mana, al di mana, du di mana, da di mana. Insya Allah kita baca besok. Ada pertanyaan? Silakan Rizky. Tadi isim isyarah Ustaz dikatakan bisa kemasukan ha, la atau kaf. Apakah bisa juga masuk di sini Ustaz seperti hanna, hinna dan thamma? Apa itu? Yaitu hak tambih Ustaz. Bisa. Kalau kaf dan lamnya Ustaz? Bisa. Hannaka. Hannalika. Kalau thamma Ustaz? Sama. Sammaka. Kemudian yang kedua Ustaz, tadi di sini isim mausul dikatakan ada samani, ada 8. Bagaimana cara hitungnya itu Ustaz? Alladhi, allati, alladani, allatani, alladina. Sudah? Allai. Ulang alladhi, allati, alladani, allatani, alladina, allai, allati. Terus tadi al-ula. 8. Jangan hitung perubahan mansubnya. Jangan hitung perubahan mansubnya. Jangan hitung dan yang dikatakan yuqalu. Itu bahasanya itu, logonya. Nah, hitung yang asal. Alladhi 1. Allati 2. Alladani 3. Allatani 4. Alladina al-ula 5. Alladina 6. Allai 7. Allati 8. Jangan baca wa yuqalu allawati, itu kan tambahan.
Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.